Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, apakah IHSG akan meneruskan tren mencetak rekor tertinggi hingga akhir tahun ini sesuai dengan target Menteri Keuangan Purbaya di level 9.000? Lalu apakah rally rekor IHSG ini merupakan mekanisme market secara alami atau by design? Siapa yang paling berisiko? Serta apa yang perlu dilakukan oleh investor retail? Kita langsung berbincang dengan Head of Equity Research Kiwum Sekuritas, Liza Kamelia. Bu Lisa, selamat pagi. Halo pagi Mas Ian. Bu Lisa, ini pertanyaan yang mendasar begitu ya. Sebetulnya rally IHSG ini mekanisme market menurut Anda ataukah by design? Apa yang perlu diwaspadai? Oke, saya rasa pergerakan IHSG sekarang ini yang sudah mencapai titik rekornya di 8622 kemarin, ini antara bisa dibilang antara by design dan juga diikuti atau ada reaksi dari para pemain pasar, begitu, para pelaku pasar. Ya, maksudnya kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lakukan analisa kita top to down analysis, tentunya ini sentimen yang memotorinya adalah sentimen market in overall. Kita ikut market global naik terus, ya kan? Kemarin November kita bisa menguat 4%-an lebih, ternyata market globalnya juga kurang lebih naik 3%-an. Terus kita juga menikmati akhirnya arus dana asing masuk. Ini juga thanks to MSCI rebalancing ya, akhirnya di approve ada saham yang bermarket cap besar yang berhasil masuk ke MSCI. Mhm. Nah, dari situ passive fund kan juga akhirnya mulai konsisten masuk ke market kita lagi gitu. Dan juga ada liquidity, stimulus dan pemerintah juga bantu untuk daya beli masyarakat, spending stimulus dari pemerintah. Plus ditambah lagi data ekonomi kita bagus, sentimen laporan keuangan kuartal 3. So ya itu semua. Terus kemudian dari globalnya juga jangan lupa Fed rate kemungkinan bisa turun bulan ini. Nanti tanggal 8 sampai 9 Desember FOMC meetingnya menjadikan yield US Treasury-nya turun, akhirnya indeks dolarnya turun dan rupiah kita stabilizing lah istilahnya. Ya, jadi kombinasi dari semua itu akhirnya bisa membuat IHSG kita mencapai rekor tertinggi begitu. Tapi kan again masalah pertanyaan besarnya adalah Hmm. apa bisa nih kita sampai ke 9.000 di tahun ini begitu. Bagaimana Bu? Bisa nggak optimis? Apakah Ibu optimis juga IHSG akan menyentuh 9.000 di akhir tahun ini? Ya, jujur di bulan Desember ini sebenarnya mau tutup akhir tahun banyak tantangan sih. Ya, Hmm. karena satu ini US kan habis government shutdown, habis dibuka ya selama 43 hari kemarin. Nah, masih ada data-data ekonomi mereka yang telat keluar ya. Dan salah satunya adalah data ketenaga kerjaan, which is cukup important juga buat the Fed itu bikin keputusan. Nah, tapi so far data-data itu mulai disusulin dan kelihatannya probability mereka akan turunin suku bunga itu mulai 80% ya. Nah, tapi ada satu ganjalan nih, tanggal 5 Desember sebelum FOMC meeting ini akan keluar data PCE Price Index. Nah, ini adalah data inflasi acuan favorit dari The Fed. Jadi kalau misalnya Mhm. data-data agak sedikit naik dan kemudian proyeksi pemotongan suku bunga ini bisa kembali turun, nah itu mungkin bisa agak bikin gejolak di situ ya. Nah itu dari luar negeri. Nah sedangkan kalau dari dalam domestik, kita tahu Menteri Keuangan, government juga sudah usahakan untuk memperbanyak likuiditas ke market dengan cara Pak Purbaya kemarin mengguyur Bank Himbara 200 triliun. Ini untuk supaya bisa diedarkan menjadi kredit. Tujuannya apa? Supaya masyarakat spendingnya nambah. Spending nambah ini bisa terefleksi ke pertumbuhan GDP. Nah, jadi aimingnya adalah untuk Indonesia mendapatkan GDP di kuartal 4 ini. Pak Purbaya kemarin dalam suatu kesempatan dia sih cukup pede ya kalau Hmm. di kuartal 4 ini dia bilang bisa mencapai 5,6 sampai 5,7%.
pertumbuhan GDP kita. Sedangkan Bank Indonesia sendiri tidak sebegitu optimisnya, ya paling cuma sampai 5,5 batas atasnya. Dan IMF sendiri juga tidak sangka, tidak prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 setinggi itu. Paling ya sedikit di atas 5%. Nah, ini mungkin yang akan jadi yang akan ditunggu-tunggu di bulan terakhir tahun ini, apakah kredit kita benar-benar bisa tersalurkan atau tidak. Sedangkan katanya kemarin Oktober itu penyaluran kredit sebenarnya masih agak slow ya. Jadi yang kemarin dikucurkan Pak Purbaya itu belum sepenuhnya terserap. Undisbursed loan ada 30%. Terus ya dari kombinasi itu saya rasa ini yang menjadi penentu apakah akan ada Santa Claus rally di akhir tahun ini dan juga window dressing pastinya. Oke, ada kombinasi begitu faktor yang menyebabkan IHSG ini naik di level ke 8.600-an pada Rabu pekan lalu, termasuk ada data ekonomi yang bagus dan juga menunggu bagaimana keputusan dari The Fed begitu terkait dengan Fed Fund Rate, dan juga ada berbagai macam tantangan seperti yang Ibu Lisa tadi sebutkan. Dengan berbagai macam tantangan tadi, Bu Lisa, ini proyeksi Anda hingga akhir tahun, apakah ini tentunya melihat kombinasinya, apakah akan uptrend dan juga mendekati prediksi Menteri Keuangan Pak Purbaya atau justru sideways bahkan downtrend? Bagaimana proyeksi Anda? Kalau kita lihat penutupan kemarin, sebenarnya IHSG masih lumayan aman, Mas Ian, di jalur uptrendnya ya. Kalau IHSG itu tidak lebih rendah dari 8.450 sebagai support pertama, kemudian 8.400-an, saya rasa tren naik IHSG ini masih bisa dipertahankan ya. Tapi kita hitung-hitung juga nih, di bulan Desember ini paling tinggal tersisa waktu trading yang efektif 3 minggu ya, 3 mingguan, karena mendekati Natal mungkin sudah banyak pelaku pasar yang liburan. Terus kemudian juga kalau dari 8.600 ke 9.000 ini berarti tersisa hampir kurang dari 5%. Nah, apakah IHSG bisa naik 5% selama naik lagi 4% lebih di bulan ini? Kalau saya sih lebih berpikir sedikit konservatif ya. Jadi mungkin tidak terlalu ambisius sampai 9.000. 9.000-nya boleh ditabung dulu untuk January effect mungkin. Kalau kita bisa stabil di atas 8.300, ya 8.400, even 8 antara 8.400. Sorry, saya nggak mau meramalkan kita akan turun ke 83, maksudnya bukan begitu. Tapi itu masih dalam batas yang aman, batas jalur kenaikan yang aman. 8.400, 8.600, I think ini udah good enough for this year. Oke, tadi Bu Lisa sempat menyebutkan soal realistis dan juga apa saja katalisnya di jelang akhir tahun. Ini kan biasanya ada window dressing, ada juga Santa Claus rally. Apakah ini juga akan jadi katalis peningkatan IHSG untuk melanjutkan trennya yang naik begitu, dan juga apa kabar dengan tadi yang disebutkan oleh Bu Lisa soal January effect? Ya, jadi yang namanya Santa Claus rally sama window dressing itu harap diketahui itu adalah fenomena yang tidak harus terjadi ya. Tapi maksudnya window dressing itu adalah portfolio manager mau memoles portfolio mereka supaya kelihatan bagus di akhir tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kan tahun ini kita naiknya udah cukup bagus. Tadi year to date as per yesterday 20,7% sudah IHSG naik. So jadi ya Santa Claus rally, window dressing mungkin ada atau tidak ada ya, tidak harus terjadi. Ya would be good kalau ada, tapi ya kalau kita terlalu overheating, saya takutnya Januari effect nanti kita nggak kebagian juga gitu. Yang ada malah Januari turun, ya kan? Lagi-lagi kita sebagai investor harus realistis ya begitu, Bu Lisa ya. Dan tadi sempat juga ini kita bahas begitu di materi sebelumnya terkait dengan Purbaya ataupun Pak Purbaya ini sempat bilang di Bursa Efek beberapa waktu lalu bahwa kenaikan IHSG ini harus diwaspadai terkait dengan bayang-bayang adanya saham gorengan. Apakah Anda melihat ada saham demikian yang mendorong kenaikan IHSG, dan jika demikian siapa yang paling berisiko?
kalau saya harus sebut ya apakah ada saham-saham seperti itu, begini, yang dinamakan saham gorengan biasanya market cap-nya tidak besar, ya, market cap-nya kecil, oleh karena itu dia gampang dikendalikan. Nah, dengan demikian seharusnya dia bukanlah menjadi index mover IHSG begitu. Hmm. Karena yang bisa menggerakkan IHSG ke atas itu adalah saham-saham dengan market cap besar. Nah, seperti tadi blue chips dan nama-nama yang sudah mendapatkan keuntungan ratusan persen yang tadi Mas Ian sudah beritahukan duluan di tabel sebelumnya. Nah, mereka itu saham-saham seperti DCII, Telkom, ASI itu market cap-nya besar. Nah, no wonder mereka sebagai index mover begitu. Jadi kalau saham kecil naik ratusan persen ya sebenarnya nggak ada efeknya juga buat ke IHSG. So mungkin yang Pak Purbaya mau tekankan adalah dari sisi edukasi untuk para investor begitu untuk tidak masuk ke saham-saham gorengan, tapi juga at the same time perlu memperhatikan fundamental perusahaan sebelum berinvestasi, ya mungkin itu maksudnya, lebih tepat dikatakan demikian. Oke, kalau kita berbicara soal emiten-emiten penggerak IHSG selama 1 tahun terakhir itu Bu Lisa ya. Tahun ini saham-saham konglomerat seperti DSSA, tadi sebutkan DCII, BRPT, Cuan, CDIA. Ini jadi penopang dan juga pendorong utama IHSG untuk mencetak rekor tertinggi. Apakah menurut Anda ini akan berlanjut atau masih ada potensi lah sedikit-sedikit switching ke saham-saham blue chip? Bisa berlanjut. Kenapa? Karena kita kan baru ada MSCI rebalancing kemarin. Kita tahu ini saingan posisinya market cap terbesar dengan DCA ya, saling balap-membalap ini. Nah, dari situ aja passive fund udah pasti akan masuk ke situ. Terus kemudian juga akan biasanya kalau dalam satu konglomerasinya juga biasanya juga akan ngikut peers ya, di dalam grup yang demikian. Nah, passive fund mereka juga akan memilih saham-saham market cap besar yang walaupun tidak ada di MSCI, seperti contohnya blue chips old school seperti banking, saham banking kita, atau kemudian Telkom juga itu tadi saham telekomunikasi sepertinya memang masih cukup diminati oleh asing. So ya, jadi masih bisa berlanjut. Cuman kita pilih sektor rotasinya aja, kita cermati baik-baik begitu. Jadi kalau yang memang harganya sudah agak tinggi, mungkin kita kurangi posisi pembelian kita di situ dan kita bikin money managementnya, portfolio managementnya itu lebih bijak begitu. Oke. Bu Lisa, kemudian ini terakhir apa sih yang perlu dilakukan oleh investor retail begitu di tengah euforia IHSG yang naik tinggi ini agar tidak terjebak FOMO? Kita lihat juga beberapa emiten juga akhir-akhir ini naiknya juga sangat tinggi begitu. Bu Lisa? Ya, sorry. Saya nggak kedengeran ini tadi. apa yang perlu dilakukan oleh investor retail di tengah euforia IHSG yang naik begitu pada akhir-akhir ini agar tidak terjebak FOMO dan beberapa emiten juga terpantau mengalami kenaikan yang sangat tinggi akhir-akhir ini? Ya, tadi yang sudah saya katakan kita perlu perhatikan rotasi sektor ya. Jadi kalau yang saham sudah naik tinggi, memang minat investasi atau fund flow-nya memang di situ, tidak bisa dipungkiri ya. The trend is your friend begitu ya kan. Jadi memang sewajarnya kita pilih saham yang sudah memang dalam bullish gitu. Tapi kira-kira juga kita harus tahu di mana support dan resistance-nya. Kalau sudah naik ratusan atau puluhan persen tahun ini ya sebaiknya dikurangi posisi pembelian Anda begitu di situ dan kita mulai cari-cari saham yang fundamentalnya bagus, sentimennya oke, dan tapi harganya masih belum terlalu tinggi begitu. Kalau di akhir tahun ini menjelang Fed Fund Rate pengumuman, mungkin kita bisa kembali lirik sektor banking ya, apakah bisa ada celah penguatan atau enggak di situ, dan kalau suku bunga bisa turun, ya mungkin bagus juga untuk properti. Nah, jadi things like that begitu.
Oke, sektor perbankan ini masih menjanjikan ya pada akhir tahun ini. Tadi juga yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita mencermati portofolio kita dan apabila memang ada emiten yang memang harganya sudah sangat tinggi ataupun terbang begitu, komposisinya sedikit-sedikit dikurangin begitu ya Bu Lisa ya. Bu Lisa terima kasih. Ya, boleh. Head of Equity Research Kiwum Sekuritas atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Yuk, thank you Mas Ian. Saudara, jangan kemana-mana, Kompas Bisnis usai jeda masih akan kembali dengan informasi Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau pelaksanaan program magang nasional di Kantor Bank Nasional Indonesia atau BNI. BNI jadi penyerap peserta magang terbesar dengan lebih dari 4.000 orang di seluruh Indonesia. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Lidah orang Indonesia.